Baik, kita mulai ya, Bu. Iya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Saya Nanda Priscilla. Saya Anita Darusati. Kami dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D3 Keperawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai TBC. Sebelumnya Ibu ada yang sudah tahu apa itu TBC? Batuk bukan ya? Ada lagi? Belum paham banget. Oh ya. TBC itu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar leher, kulit, dan yang lainnya. TB dapat menyerang siapa saja ya Bu, bukan hanya yang sudah tua, tapi terutama usia produktif 15 tahun sampai 50 tahun dan juga anak-anak. Apabila tidak diobati, 50% dari pasien TB akan meninggal setelah 5 tahun. Cara penularannya itu kuman TB keluar dari udara ketika pasien TB batuk, bersin atau berbicara, Ibu. Kuman terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika daya tahan para Seperti ini Bu, kan kalau ada orang yang sudah terkena TBC itu batuk, kan kumannya keluar, kemudian terhirup kan lewat udara, terus terhirup oleh orang lain, itu dapat menyebar ya Bu, apalagi jika daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa menular. Kemudian gejala TBC, gejala utamanya itu batuk terus menerus dan berdahak selama 2 minggu atau lebih. Gejala lainnya bisa batuk bercampur darah, sesak nafas, dan nyeri dada, terus nafsu makan berkurang, berat badan turun, dan rasa kurang enak badan ya Bu, seperti lemas, demam atau meriang tapi yang berkepanjangan, terus berkeringat di malam hari. Kalau untuk yang sudah terkena itu gimana, Mbak? Oh ya, dan tips untuk pasien yang sudah terkena TBC itu bisa menelan obat secara teratur sampai tuntas sesuai jadwalnya ya, dan sesuai aturan dokter ya Bu. Kemudian juga menjaga kebersihan, tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi buang ke tempat seperti WC atau ditimbun dalam tanah yang jauh dari keramaian. Nah, ada dampaknya juga Bu jika sudah terkena TB tapi tidak melakukan pengobatan secara rutin, tidak minum obat secara rutin. Itu dampaknya penyakit TBC tidak sembuh dan terus dapat menular kepada orang lain, terus-menerus menular. Kemudian kuman TBC-nya jadi kebal terhadap obat, jadi walaupun nanti diobati sudah tidak mempan. Kalaupun melakukan pengobatan berikutnya lagi jadi lebih lama. Nah, kalau pengobatannya lebih lama, otomatis kan biayanya lebih mahal ya Bu ya. Jadi lebih baik segera diobati. Mencegah dulu. Iya. Baik Ibu-ibu, apakah penjelasan saya sudah dapat dipahami Bu? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya belum, Mbak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba Ibu bisa jelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi. TBC itu infeksi dari kuman tuberkulosis
Terus gejalanya itu ada batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu. Terus di malam hari itu keringat. Terus ya mungkin semakin menurun nafsu makannya. Iya. Mungkin ada tips ya buat pasien TBC, yaitu jangan buang dahak sembarangan. Itu bukan, Mbak? Oh ya, bagus Bu, benar sekali. Apa yang sudah Ibu jelaskan sesuai tadi yang saya sudah jelaskan ya Bu ya. Berarti penjelasan saya sudah jelas ya Bu, sudah bisa dipahami dengan baik. Sudah, Mbak. Baik, jika seperti itu kami pamit ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini ada bacaan ya Bu, untuk Ibu baca di rumah. Oh, iya. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Baik, kami pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Hati-hati di jalan, Mbak.